Peter Bos kaget jadi pelatih terbaik Eredivisie Belanda. Sebuah prestasi individual didapatkan oleh Peter Bos berkat kesuksesannya PSV Eindhoven menjuarai Eredivisie. Ia didapuk sebagai peraih Rinus Michels Awards atau sebagai pelatih terbaik di divisi teratas kompetisi sepak bola Belanda. Ini adalah ketiga kalinya dia menerima penghargaan tersebut. Akan tetapi untuk kesempatan kali ini Bos mengaku kaget. Ia merasa kurang pantas mendapatkan penghargaan tersebut karena ada sosok lain yang lebih bagus dan fenomenal. Sosok yang dimaksud adalah Paul Simonis yang membawa Go Ahead Eagles menjuarai KNVB Beker. Guardiola lakukan bersih-bersih setelah musim yang buruk. Kekalahan mengejutkan dari Al Hilal di ajang Piala Dunia antar klub menandai akhir dari musim yang mengecewakan bagi Manchester City. Dan kini dikabarkan City siap melepas beberapa pemain. Di antaranya adalah Jack Grealish, Kyle Walker, dan juga James McCarthy. Sementara itu Victor Risbeck muda yang didatangkan di Januari yang lalu hampir pasti akan dipinjamkan. Dan semua ini dilakukan demi menghindari kesalahan besar. Al Hilal diyakini akan juarai Piala Dunia antar klub. Kejutan Al Hilal di Piala Dunia antar klub akan terus berlanjut dan akhirnya menjadi juara. Setelah menjadi satu-satunya wakil dari Asia yang lolos dari fase grup dan menumbangkan Man City di babak 16 besar. Tim asuhan dari Simeone Inzaghi diyakini oleh Mohamed Al Diaye, kiper legendaris Arab Saudi, akan terus melaju dan berpotensi menjadi juara. Menurut Al Diaye, kejutan demi kejutan yang dilakukan oleh Al Hilal bukan sebuah kebetulan semata. Mereka, kata dia, bukanlah tim semenjana, melainkan tim yang berkelas dunia. Kepa Arrizabalaga yakin Arsenal bisa juara musim depan. Kiper baru Arsenal yakni Kepa Arrizabalaga yakin tim barunya bisa menjadi juara musim depan. Kepa menjelaskan bahwa pelatih Mikel Arteta menjelaskan ambisi dari Arsenal nanti. Kami di sini untuk menang. Saya pikir kami memiliki tim yang hebat. Saya pikir kami memiliki staf yang hebat di sini, di sekitar sini. Fasilitas yang baik. Jadi kami harus mempersiapkan diri untuk musim depan dan meraih kesuksesan, ujar dari Kepa Arrizabalaga. Giroud pulang kampung ke Liga Prancis, akui tak cocok di MLS. Oliver Giroud meninggalkan Los Angeles FC meski baru bergabung di tahun lalu dan memilih pulang ke Prancis untuk bisa memperkuat Lille. Striker 38 tahun itu mengaku bahwa ia tak cocok bermain di sana. Kayak bermain di MLS tidak begitu cocok untuk saya. Kembali ke Prancis setelah 13 tahun merupakan kesempatan dan tantangan yang luar biasa bagi saya, ujar dari Oliver Giroud. Belanja fantastis Chelsea di bawah Todd Boehly mencapai 29 triliun rupiah. Chelsea masih jor-joran di bursa transfer dan nilai pembelian pemain The Blues di era Todd Boehly kini sudah mencapai 1,3 miliar pound sterling atau sekitar 29 triliun rupiah. Pergerakan Chelsea di bursa transfer kali ini masih sejalan dengan strategi mereka sebelum-sebelumnya, yakni mereka jor-joran mendatangkan pemain baru yang rata-rata pemain muda yang relatif gajinya masih rendah. Chelsea boleh saja punya cara tersendiri untuk terus jor-joran, tetapi mereka masih berkutat dengan problem yang sama, yakni skuadnya kini menjadi gemuk karena kini punya 44 pemain di dalam tim. Jersey Barcelona nomor 10 laris manis meski belum diresmikan. Lamine Yamal santer dikabarkan bakal memakai nomor punggung 10 Barcelona dan jersey-nya laris manis meski belum diresmikan. Sebelum dipakai Ansu Fati, nomor 10 Barcelona adalah milik sang legenda yakni Lionel Messi. Bintang Argentina itu mengemban nomor keramat itu dan menghadirkan banyak trofi dan juga gol-gol. Sementara Lamine Yamal menjadi bintang muda Barcelona yang bersinar dalam 2 musim terakhir. Xabi Alonso tuntut gol lebih banyak dari Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia terus menunjukkan performa yang bagus bersama Real Madrid. Xabi Alonso menuntut gol yang lebih banyak dari pemain 21 tahun itu. Sebanyak 3 gol sudah dikemas oleh Gonzalo untuk Madrid di Piala Dunia antar klub. Dengan catatan itu Gonzalo menjadi pencetak gol terbanyak di ajang tersebut. Performa Gonzalo itu membuat pelatih Madrid yakni Xabi Alonso merasa bangga. Saya sangat bahagia untuknya dan juga tim kami mendesaknya untuk terus bermain seperti ini, kata Alonso dikutip dari AS.
Alexander-Arnold buktikan Real Madrid tak rugi tebus cepat dari Liverpool. Ketika Real Madrid memutuskan membayar 10 juta euro ke Liverpool demi mempercepat transfer dari Trent Alexander-Arnold, banyak yang menyangsingkan keputusan itu, sebab sang bek bisa didatangkan secara gratis di bulan berikutnya. Namun hasilnya langsung terlihat. Alexander-Arnold jadi starter di seluruh laga di Piala Dunia antar klub dan mencatatkan hasil penting bagi Madrid ketika menang 1-0 atas Juventus. Meski belum sempurna secara defensif, Alexander-Arnold menikmati peran barunya itu. Ia mengaku senang bermain sebagai wingback dan melihat tantangan ini sebagai motivasi. Klausul kontrak Nico Williams bikin Barcelona pusing. Barcelona kembali berupaya mendatangkan Nico Williams di bursa transfer kali ini. Meskipun kedua belah pihak kabarnya telah mencapai kesepakatan personal, namun proses transfer winger berusia 22 tahun itu nyatanya belum juga selesai. Masalah klasik kembali muncul, yaitu kesulitan registrasi pemain akibat aturan dari finansial di La Liga. Presiden La Liga yakni Javier Tebas telah menyatakan dengan kondisi finansial Barcelona saat ini, registrasi Williams belum memungkinkan dilakukan sesuai aturan. Barcelona kini harus bergerak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menjual bek andalan mereka yakni Ronald Araujo. Liverpool pasang bandrol 1,1 triliun rupiah untuk Harvey Elliott. Harvey Elliott jadi sorotan bursa transfer musim panas setelah tampil gemilang bersama timnas Prancis U21 di pentas Euro U21 2025. Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa Liverpool memasang harga minimal 50 juta euro atau setara dengan kurang lebih 1 triliun rupiah untuk Harvey Elliott. Kontrak Elliott sendiri masih tersisa 2 tahun lagi, tetapi sang pemain mulai membuka kemungkinan untuk hengkang dari Anfield Stadium. Kwanza resmi tinggalkan Liverpool dan gabung dengan Leverkusen. Raksasa Liga Inggris yakni Liverpool mengumumkan bahwa Gerald Kwanza resmi angkat kaki dari Anfield Stadium dan pindah ke Leverkusen. Leverkusen diketahui menyetujui untuk membayar mahar sebesar 30 juta pound sterling kepada Liverpool. Selain itu ada tambahan klausul bonus sebesar 5 juta pound sterling berdasarkan performa Kwanza ke depannya. Chelsea siap jual 2 pemainnya usai tuntaskan transfer Pedro dan juga Gittens. Setelah menghabiskan sekitar 140 juta pound sterling untuk belanja pemain di awal musim panas ini, manajemen Chelsea kini bersiap untuk menjual sejumlah pemainnya guna menjaga neraca keuangan tetap seimbang dan mematuhi regulasi dari Financial Fair Play. Nama-nama seperti Leslie Ugocoglu, Joao Felix, Renato Vega, Ben Chilwell, David Fofana, Armando Broja, dan juga Axel Disasi dilaporkan bisa angkat kaki dari Stamford Bridge di musim panas kali ini. Atletico Madrid resmi datangkan bintang milik Villarreal. Atletico Madrid resmi mengumumkan bahwa mereka berhasil mendatangkan bintang Villarreal yakni Alex Baena. Pemain timnas Spanyol itu mendapatkan kontrak berdurasi hingga tahun 2030. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Atletico mengeluarkan biaya mencapai 45 juta euro plus bonus 5 juta euro untuk mendatangkan sang pemain. Baena sendiri merupakan rekrutan kedua Atletico di musim panas ini setelah bek kiri Atalanta yakni Matteo Ruggeri. Juventus ikut minati Victor Osimhen. Juventus dikabarkan tertarik mendatangkan penyerang Napoli Victor Osimhen. Penyerang Nigeria itu diburu beberapa klub Eropa. Juventus dikabarkan ingin menyegarkan lini depan di mana Dusan Vlahovic yang akan dilepas dan Osimhen diproyeksikan menjadi pengganti. Dalam kabar yang disiarkan oleh Sky Sport, Osimhen menjadi target utama Juventus andai Vlahovic pergi. Juventus jelas akan mati-matian untuk mengejar tanda tangan pemain berusia 26 tahun itu. Tak ada Luis Diaz, Marcus Rashford pun kini jadi. Spekulasi masa depan dari Rashford kembali mencuat. Bayern Munchen disebut-sebut siap mengalihkan perhatian mereka kepada winger milik MU tersebut. Langkah ini muncul setelah Liverpool menegaskan bahwa Luis Diaz tidak akan dijual. Menurut laporan dari ESPN, Bayern Munchen telah menanyakan syarat finansial untuk bisa mendatangkan Rashford, di mana MU terbuka menerima tawaran sekitar 40 juta pound sterling. Bahkan mereka bersiap mempertimbangkan opsi peminjaman.
Manchester United jajaki transfer gelandang milik Inter Milan. MU dikabarkan memiliki target baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Manajer Ruben Amorim disebut tertarik memboyong gelandang Inter Milan yakni David Fratesi. MU tertarik kepada Fratesi setelah melihat performa konsisten dari sang gelandang. Fratesi memiliki visi permainan yang tajam dan kemampuan mengontrol tempo pertandingan yang berkualitas dan dinilai cocok dengan gaya main dari Amorim. MU sendiri dikabarkan memiliki alternatif untuk mendapatkan Fratesi meski dengan dana terbatas. Salah satu opsi yang mungkin adalah menukarnya dengan Rasmus Højlund. Selangkah lagi Arsenal sepakat kontrak 5 tahun dengan striker 54 gol ini. Arsenal akhirnya mendekati akhir dari perburuan panjang mereka untuk seorang penyerang murni. Victor Gyökeres kini berada di ambang menjadi jawaban dari masalah utama lini serang bagi The Gunners. Menurut seorang jurnalis terpercaya yakni Sacha Tavolieri, Arsenal dan juga Gyökeres telah mencapai kesepakatan kontrak 5 tahun dan proses negosiasi dengan Sporting kini memasuki tahap akhir. Kedatangan Gyökeres juga berarti Arsenal tak lagi mengejar Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Selamat jalan Diogo Jota. Striker Liverpool yakni Diogo Jota dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. AS mengabarkan kecelakaan Diogo Jota terjadi di wilayah Zamora, Spanyol pada Rabu pukul 00.30 waktu setempat. Diogo Jota bersama adiknya yakni Andre dalam mobil Lamborghini. Kronologinya adalah mobil yang mereka kendarai diyakini mengalami pecah ban saat mencoba menyalip kendaraan di depannya. Hal itu menyebabkan mobil mereka keluar dari jalur dan berakibat fatal sampai terbakar. Sebelum meninggal dunia, Diogo Jota baru saja melangsungkan pernikahan 2 pekan yang lalu. Sebelumnya ia sukses mengantarkan Liverpool menjuarai Liga Inggris dan juga negaranya Portugal menjadi juara di ajang Nations League.